Iya teman-teman silakan. Satu lagi HP deh Kak. Ini nih. Geser aja Kak. Tadi kamar belakang. Kelindat potong nanti. Gini. Gini bisa. Nah, itu satu lagi. Pas. Udah pas. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan dia terekam juga. Iya. Oke, kita mulai nih Mi ya. Oke, mulai aja. Mulai aja. Senang ya bisa ada di sini. Iya. Aku nggak disapa gitu. Hai Umi Ai. Ya, hai. Makasih Gitu loh di Umi rumah. ngajak Linda kolaborasi sama Umi tuh bangga banget tau gak sih? Karena Umi itu salah satu inspired aku nanti kalau udah punya anak maunya homeschooling. Ini inspirasinya, ini inspiring gitu. banget. Jadi gitu ya, ketemu Umi, ketemu anak-anak, sampai punya insight dan niat kayak gitu ya. Iya, sampai terinspirasi gitu loh. Mi Linda emang kalau nanti punya anak maunya ini aja, homeschooling. Ya itu sih sarana aja sih. Kita mau ngapain sih? Iya, sebenarnya kita mau membahas tentang bagaimana bermain di alam itu bisa melejitkan potensi anak dan iman. Nah, Otak dan iman gitu ya. dan iman itu tuh penting banget. Penting banget dan Masya Allah Umi ini tuh bakalan memaparkan nanti bagaimana caranya kita bisa menggali potensi anak, mencerdaskan anak, dan yang paling utama itu iman anak. Masya Allah. Ini sebenarnya bukan ahli ya teman-teman ibunda sekalian, tapi saya berbagi saja, sharing gitu ya. Tapi kenapa sih ada pertanyaan itu? Kenapa ya Mi? Karena penting gitu Mi. Atau karena sering lihat aku ngikutin kalian bawa anak? Bener. Seringnya tuh lihat Umi ini kan. Bawa anak-anaknya tuh pergi baksos. Kebayang dong baksos 3 hari, pindah-pindah tempat, nyebrang laut. Masya Allah anaknya dibawa loh. Kayak kurang kerjaan gitu ya? Enggak juga. Tapi anaknya tuh Masya Allah anteng, tuh bisa diajak kerja sama. Terus kalau diarahin sama Uminya tuh langsung gitu. Tapi Mi, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita buka dulu. Oh iya. Lupa ya kita ya apa? Saking excited. Iya, saking excitednya. Oke, kita buka ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya Azlinda dan ini adalah Umi Ai. Iya. Ada siapa tuh yang udah nongol? Iya. Rizka, ya? Kami juga mau nyapa ada Bang Manja itu. Iya, Linda juga mau nyapa ada Bang Manja, ada Kak Erna. Hai, terima kasih sudah gabung teman-teman. Silakan Linda minta bantu untuk orang tua dan kakak-kakak, abang-abang atau calon-calon bapak di-share. Iya, di-share karena ini ilmunya penting banget untuk bagaimana kita cara mendidik anak di rumah karena sekarang ya Mi sekolah kurang efektif. Nah, karena kurang efektif ini tuh bakalan bisa Solusi ya. Ya, jadi solusi untuk ibu-ibu bagaimana cara mendidik anak. Ceritanya dia bingung nih ngeliatin saya ngintilin anak kadang 2, kadang 4 gitu ya. Atau kamu ngikutin story aku juga? Iya banget nih. Kan Umi tuh ini loh ngalahin anak muda ya. Iya, ngalahin anak muda. Terus Linda tuh penasaran, ini kok kan biasa anak-anak tuh pada main gadget ya Mi. Nah, kalau lihat story Umi itu anaknya nggak main gadget tapi main juga tapi nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan ya. Tapi seringnya itu buku dan mereka tuh kecanduan sama buku Masya Allah. Dan buku-bukunya tuh buku Sirah Nabi gitu kan. Tapi seru banget lah lihat main sama buku tuh Masya Allah gitu Mi. Jadi mau dijawab kenapa aku bawa anak? Nah gitu Mi, Linda juga penasaran nih, kok bisa sih main-main gitu kan, bermain tuh bisa melejitkan otak anak, itu bermain seperti apa gitu kan, dan meningkatkan iman anak. Nah Umi tuh gimana sih caranya Mi mendidik anak gitu Mi? Yang nanya belum punya anak ya. Aku jadi malu dulu waktu seumuran dia, aku mikir apa gitu ya. Hebat banget anak-anak muda sekarang ya. Luar biasa Masya Allah.
Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ya ayah bunda, kemudian abang, kakak, om, tante dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita mau bincang-bincang berfaedah. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya, yang positifnya. Jadi ceritanya kita kenal baru 2 tahun ya Lin ya. Baru setahun. Oh setahun malah ya. Iya. Mungkin mereka pada heran gitu, kenapa sih saya bawa-bawa anak gitu ya. Kemudian kenapa sih anaknya dibawa-bawa ke sungai, dibawa-bawa ke Air terjun, gitu ya. Masya Allah. Di saat orang lagi mau ujian, belajar di rumah, di kelas, anak saya tuh main berkeliaran gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya upaya kami loh Lin gitu. Ini upaya saya dan suami saya. Ini hasil renungan panjang, hasil diskusi kami panjang. Kami itu nikah udah mau 12-an tahun gitu ya. Dan alhamdulillah dianugerahi 4 orang anak gitu ya. Buah hati, karunia sekaligus adalah amanah, kan begitu ya. Dikaruniai anak ini ya kita bahagia, kita senang, tapi di sisi lain anak akan berbalik menjadi cobaan. Dan hari ini tantangannya itu luar biasa banget ya, godaan pengganggu anak-anak kita itu banyak banget karena kita punya PR yang diberikan oleh Allah ya. Kita punya tugas ya, membentuk generasi ataupun pelanjut manusia ini kan harus dilanjutkan. Manusia itu diciptakan Allah sebagai khalifah sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sebagai khalifah. Jadi tugas beratnya ya, PR terbesarnya itu ada di pundak orang tua gitu. Jadi selama ini kita itu mungkin sudah melepaskan tanggung jawab ya, membiarkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak itu ke sekolah. Terasa hari ini kalau anak-anak dikembalikan ke rumah misalnya. Alhamdulillah anak-anak Umi sebenarnya sudah berapa tahun ya, berapa tahun yang lalu ya, sekarang 3 tahunan lalu mereka kami mengambil sendiri peran mendidik itu, dalam artian mereka tidak lagi bersekolah secara formal. Tapi tetap belajar gitu. Jadi yang terpenting itu kan bukan sekolah ya sebenarnya, karena sekolah sebenarnya hanyalah salah satu cara atau sarana. Yang terpenting itu adalah bagaimana anak manusia itu terus belajar. Nah, kami setelah perenungan panjang yang saya bilang tadi, melihat kondisi sistem pendidikan kita, kemudian kami juga membaca kekuatan kami gitu kan. Kenapa tidak sebelum anak kami akil balik ya, kami ingin benar-benar menangani pendidikan pengasuhannya langsung gitu. Jadi kami yang merancang kegiatan mulai dari visi misi ya. Jadi kan mau nikah nih. dulu visi misinya masih ngambang lah. Yakin deh sekarang semangat nikahnya kalau yang jomblo-jomblo ini kuat menggebu-gebu. Iya, tapi kalau ditanya visinya pokoknya menyempurnakan agama gitu udah, doang gitu gitu kan. bener. Padahal ada rentetan amanah yang luar biasa. Alhamdulillah ya, saya tuh langsung dikasih anak gitu, nggak pakai jeda gitu, langsung hamil gitu ya. Kita kaget dengan peran istri, kemudian kaget tiba-tiba jadi orang tua gitu ya. Itu saya menemukan bersama suami visi misi rumah tangga dan visi misi pendidikan anak itu di tahun ke-8. Wah, berarti udah masuk sekolah nih anak pertama. Udah masuk sekolah ya. Kami menemukan, jadi anak kami itu alhamdulillah yang pertama itu dia itu bisa membaca sangat cepat, bisa menulis sangat cepat, tapi ada sesuatu yang kami rasa tuh agak ganjel gitu. Dia cepat marah gitu kan, dia tuh tantrum dulu kan, kemudian pokoknya nggak moody lah gitu pokoknya. Nah ini ada yang salah nih, nilai akademisnya itu selalu 90-an bahkan 100. Jadi siswa terbaik juga dulu waktu di sekolah, tapi saya melihat nih ada yang salah nih. Nah akhirnya kami belajar terus, kami ikutlah bermacam program parenting, kemudian ada coaching, ada seminar, kemudian beli buku juga. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan teman-teman yang luar biasa, komunitas yang luar biasa juga, sampai akhirnya kami menemukan itu. Sebelum akil baliknya kami mengambil amanah ini langsung, kami mendidik mereka langsung. Jadi kami susunlah program pembelajaran anak itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi sesuai dengan
panggilan jiwanya sesuai dengan bagaimana Allah sudah sebenarnya ya udah ngasih jalan loh gitu ya. Anak ya di bawah 7 tahun itu kebutuhannya apa sih gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan maka itulah yang kita berikan gitu. Dan ini berkaitan loh, anak itu dilengkapi Allah Subhanahu wa taala dengan potensi-potensi luar biasa, terutama potensi otak. Nah, otak ini sebenarnya pada saat 2 minggu kehamilan dia sudah terbentuk lempeng otak gitu kan ya. Yang mana ya gambar otak ya? Ini nih buku Umi. Aku menunggu. Nggak apa-apa. Ini tuh belum Umi ada tuh ini. Nah, materi-materinya luar biasa nih. jadi kita tuh luar biasa ya Allah. Saya sampai merinding saat ini kalau kita paham ya bahwa Allah itu sudah membekali kita untuk menjadi khalifah itu, ini otak ya. Untuk menjadi khalifah ini sebenarnya bukunya bisa disenter. Ini kalau disenter bukunya langsung berbayang kayak ronsen gitu. Nanti Perlu diambil center nggak? iya boleh. Boleh ya sebentar Linda ambil center. Iya. Hostnya nih energik. Itu ada alasan kenapa saya suka membawa anak-anak bersama anak muda, para relawan itu ada alasan, dan itu sesuai dengan tahap perkembangan otak anak juga ya. Nih, ya. Jadi ini otak kita. Linda boleh center. Nah, di sini ya. Nah, ini saking senengnya anak-anak nih buku sampai koyak-koyak gitu ya. Jangan ditaruh di lemari. Kelihatan ay? Kelihatan Umi. Iya, ini bisa disenter nih kalau kita mau melihat otak gitu ya. Nah, jadi ceritanya otak itu begitu anak lahir ya terbentuknya tadi pekan kedua kehamilan. Kemudian semakin sempurna ketika usia 7 bulan kehamilan. Itu semakin sempurna, sudah hampir 60% gitu ya. Kemudian begitu anak lahir, kita tuh sudah membawa potensi loh sekitar 100 juta miliar sel otak. Kebayang 100 juta? Banyak banget. Dan itu terus berkembang ya Mia? Jangan salah. Ini potensi. Iya. Potensi artinya dia bisa berkembang, dia bisa mati. Wow. Nah, jadi orang tua harus hati-hati. Kalau salah mengasuh, salah mendidik, salah memberikan stimulasi, potensi yang besar yang sudah diberikan Allah ini nggak berkembang. Begitu-begitu aja. Nah, kita mulai bicara otak ya. Kita mulai bicara otak. Karena kami udah menentukan tadi bahwa kami akan mendidik anak sesuai dengan kemauan Allah gitu. Kebutuhan tubuh anak. Jadi bukan dengan kemauan kita. Contohnya kemauan kita maunya anak 5 tahun tuh sekali bilang dia ngerti. Kita maunya anak 5 tahun itu bisa membaca, bisa nulis gitu ya. Maksa Padahal dia belum butuh dan organnya belum siap. Ini kalau kita paham tumbuh kembang anak, tumbuh kembang otak. Jadi catat ya. Otak itu berkembang dimulai dari otak primitif. Kemudian berlanjut ke otak limbik. Nanti kita jelasin. Tapi kayaknya pernah dengar deh semuanya. Cuman ya membingungkan gitu ya. Otak primitif, otak limbik ya. Kemudian baru berkembang ke otak pikir. Ya, gampang sih sebenarnya. Gini aja. Mulai dari dalam rahim sampai anak itu lahir ya. Sampai anak itu lahir, yang paling kelihatan tuh apa? Allah udah memberi potensi otak yang berkembang itu adalah otak primitif. Itu seperti otak reptil. Otak primitif itu ya itu mengatur makan ya, bernapas, apalagi detak jantung gitu kan. Oh, yang ngatur organnya Mia. Ya, hidup kebutuhan dasar hidup kita. Jadi tanpa diajarin pun, bayi itu kalau lapar dia nangis. Otak primitifnya yang bekerja. Contohnya hewan, Allah ilhamkan kalau lapar dia akan mencari susu emaknya atau cari makan, bener. Cari makan bener ya kalau yang udah besar hewannya gitu. Benar aku guys. Dan pada otak hewan ini dia hanya sebatas itu aja. Dia tak punya otak pikir. Ya. Kita juga punya otak yang sama dengan otak hewan, itu otak primitif. Letaknya di mana? Di dasar otak, di brainstem ya. Jadi kemudian batang-batang otak gitu ya. Di situ itu udah diatur. Makanya anak kecil itu ya
Kalau yang kayak gitu tuh nggak perlu diiniin sebenarnya. Ketika dia lapar dia akan minta sebetulnya. Jadi kita tinggal kasih tahu aja bagaimana dia cara memintanya gitu ya. Kemudian berkembang otak limbiknya. Otak limbik ini termasuk otak-otak awal ya, perkembangan tahap awal gitu ya. Limbik itu mengatur emosi, perasaan. Itu di umur berapa sih nih biasanya dia berkembang? Nah, mulainya itu ya 2 tahun ke atas. Nah, sebenarnya di tahun pertama itu udah ada juga, tapi belum terlalu gitu ya. Anak bayi belum berekspresi dong. Iya, belum. Tapi kan mulai 6 bulan dia udah mulai senyum gitu ya. Tapi dia sebenarnya merangsang dari sentuhan. Kalau lebih anak bayi merangsang dari aroma dibandingkan penglihatan. Di atas 6 bulan barulah penglihatannya maksimal, karena penglihatan itu sudah di bagian otak belakang, udah mulai perkembangan selanjutnya gitu ya. Itulah otak limbik. Otak limbik ini dia mengatur emosi ya, kemudian dia mengatur kebutuhan seksual ya, kesenangan. Jadi makanya kalau anak kecil itu dia pusat otak ini sangat-sangat berkembang pesat ya. Anak-anak di bawah 7 tahun dia tuh taunya gembira aja gitu, gembira. Dan siapa orang yang akan disenengin oleh anak-anak kecil, anak-anak balita? Orang yang bisa buat dia ketawa, bener gak? Mudah banget anak-anak kecil ditipu kan ya, kasih aja permen ya kan, senang. Karena memang bagian otak yang berkembang itu adalah otak bagian emosinya. Jadi ketika kita paham ini, maka nggak akan ada lagi sebenarnya anak TK yang kita paksa untuk pandai baca, Pandai baca kan. pandai ngitung, karena itu kan ke tahap logika sebenarnya, membaca dan menghitung itu. Sementara yang harus kita lejitkan sesuai dengan tumbuh kembangnya, yaitu bagian perasaannya. Anak butuh dibelai, anak butuh dirangkul, anak dibutuh diceritakan sesuatu yang Menanggung. gitu ya. daya imajinasinya lagi berkembang ya. Supaya daya imajinasinya berkembang dengan baik, emaknya rajin-rajin bercerita. Contohnya begini, ini saya ada buku, ini new book neuroscience dari WBAC. Ada apa di langit? Nah, ada apa ya di langit? Misalnya kalau cerita, ciri khas buku anak-anak itu tulisan gak banyak. Kenapa? Supaya emaknya yang bercerita, supaya bapak bercerita dan anak mulai berimajinasi. Oh gini gitu ya. Gitu. Di langit tuh ada itu ya Mia. Iya. Gitu ya Mia. Dan makanya beda ketika kita memaparkan anak dengan kisah, itu beda kita memapar atau mengedukasi anak dengan TV atau gadget. Itu udah plek jadi. Maksudnya kalau di gadget tuh udah jelas, oh gambarnya begini, oh alurnya begini, langsung bertukar. Otak pasif. Nggak dirangsang ya Enggak. Mia. Tapi kalau kita bercerita, coba suatu hari anak kan dengerin kita, anak kan nggak bisa baca. Suatu hari Bubi berjalan ke planet Merkurius. Nah, planet ini adalah planet terkecil. Nah, dia akan membayangkan bentuk kecil. Planet ini ya, misalnya saya tambah lagi ya, matahari ya, pernah matahari ini suhunya sangat panas gitu kan ya. Kalau dia memancar dia akan berwarna merah saking panasnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita tidak memberikan plek utuh gitu ya, maka anak akan berpikir, dan ini terjadi sambungan sinaps yang sangat banyak. Impulsnya itu laju gitu ya. Jadi potensi sel otak yang ada miliaran tadi dengan bantuan sel pendukung yang bernama glia. Jadi ada lagi namanya sel pendukung. Sel pendukung ini jumlahnya triliunan. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan, jadi kalau dengan anak pakai kalimat pertanyaan, ada apa ya di langit gitu ya, maka sinapsnya akan ada apa gitu ya, gitu kan ya. Ya, satu-satunya planet yang menjadi tempat tinggal manusia adalah bumi. Perhatiin buku ini berlobang. Ngapain buku ini berlobang? Ini imajinasi anak seperti meneropong bintang gitu. Jadi dia melihat halaman sebelahnya, wow, ada planet kemerah-merahan gitu ya, namanya planet Mars. Jadi kalau anak ini dipaparkan dengan rasa yang tepat, kita lihat anak serius,
bisa beritahunya. Jadi alhamdulillah ya, anak saya itu macam umurnya. Ada yang masuk 11, ada yang 9, ada yang 6, ada yang 2 tahun mau 3 tahun. Jadi kemarin itu kami memang lagi fokus sama anak yang paling besar, 2 yang terbesar ya. Dia umurnya sudah di atas 7 tahun. Kalau udah di atas 7 tahun sampai 15 tahun itu yang paling tepat kita mendidiknya dengan explore alam. Kenapa? Karena otaknya memang sudah dipersiapkan untuk itu. Kan dia udah melewati fase otak primitif, kemudian otak limbiknya, emosi, perasaan itu paling besar itu dapatnya di rumah harusnya. Jadi orang tua mengenalkan marah, orang tua mengenalkan kamu takut itu di rumah. Kemudian orang tua mengenalkan, oh ini perasaan bahagia. Oh kalau menangis tuh karena apa? Oh karena luka misalnya. Jadi kan ada anak yang nggak bisa membedakan emosinya. Apa-apa nangis, ada kan? Itu nggak selesai tahap pendidikan emosinya. Jadi orang tuanya nggak berhasil mendidik emosi anaknya. Nah karena tahapan ini sudah terlewat secara usia, khusus anak kami yang di atas, apalagi laki-laki, dia sudah di atas 7 tahun, dia harus explore alam. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu nggak pakai ilmu parenting ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung mengilhamkan, gitu ya. Rasulullah SAW usia kecilnya itu sangat bersentuhan dengan alam, mengembala domba, dan main-mainnya itu di pedesaan. Jadi di usia emas untuk melejitkan potensi belajar, bernalar, bereksplor itu usia 7 sampai 14 itu memang di alam, dan sebaiknya di alam yang nyata. Sekarang kita musuhnya itu antara alam nyata dan alam maya. Dunia maya ya. Iya, coba perhatikan anak-anak SD mainannya gadget. 24 hours. Saya bukan arti mengatakan saya gadget, tapi pakai rule, pakai aturan. Dan saya berusaha melebihkan porsi bersentuhan dengan alam nyata itu lebih banyak. Kalau dulu mungkin musuhnya itu adalah antara alam desa dan alam kota. Kalau sekarang alam desa sama alam kota tuh udah nggak terpisah lagi. Ruang waktunya bergabung di dalam dunia maya. Iya. Jadi hati-hati. Kebutuhan anak itu karena gini, secara ilmiahnya ketika memasuki usia 6 tahun, otak kita itu sudah 90% seperti otak dewasa. Nah, ya, tapi yang bekerja masih otak primitifnya dan otak limbiknya. Ya. Baru kemudian berkembang otak pikirnya. Nah, otak pikir itu frontal di bagian depan. Memang diletakkan mulia oleh Allah. Otak pikir itu di bagian frontal cortex. Jadi otak yang baru atau otak modern itu ada bagian belakang occipital, kemudian ada bagian parietal, dan ada bagian frontal. Nah, inilah yang bekerja secara sinergi, nantinya membuat anak bisa berpikir gitu ya, menentukan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Dan supaya ini terangsang dengan baik, anak itu harus diberikan stimulasi melibatkan semua organ. Melibatkan semua organ. Apa organnya? Anak harus melihat. Apalagi anak harus mendengar. Kemudian anak harus merasakan ya. Makanya aku bawa dia nengok-nengok kalian gitu loh. Karena emang udah waktunya gitu. Sebentar lagi dia balik. Saya selalu katakan, sebentar lagi kamu balik. Nah, ya sebentar lagi kamu balik. Kalau udah balik, dosa tanggung sendiri, ya pahala juga dapat sendiri. Segala hal dipertanggungjawabkan. Dan perhatikan syariat kita, ya. Pesan dari dari Ali bin Abi Thalib itu bahwa anak diajari sholat itu umur 7 tahun. Hadis Rasul ya. Iya, hadis anak Rasul. Diajari sholat itu umur 7 tahun. Baru kemudian boleh dipukul kalau sholat itu umur 10 tahun. Bayangkan belum ada ilmu otak saat itu, tapi atas ilham dari Allah ya, sesuai dengan kemampuan otak. Jadi salah kalau kita maksa anak di bawah 7 tahun sholatnya harus tertib. Orang dia masih belajar sesuai kemauannya. Pokoknya yang bikin aku happy, yang bikin aku senang, aku ikut.
Jadi kalau orang tuanya ngerti bahwa anak di bawah 7 tahun itu dibuat aja senang, dibuat aja terpesona. Jadi saya itu suka membacakan buku kalau anak-anak yang di bawah 7 tahun itu dengan lirik senandung gitu. Misalnya di padang rumput banyak sekali hewan. Nah, ini otak limbiknya bekerja. Wah, enak sekali, ada suaranya gitu, ada lirik. Bantulah Kelly menemukan hewan-hewan. Nah, ini ada buku lagi. Nah, ini yang di bawah 7 tahun dia akan menyentuh. Yuk, kita bantu Bubi mencari Kelly. Wah, jalannya kemana ya supaya bisa ketemu Kelly? Di sini nih banyak sensor saraf. Ya, jadi ini buku sentuh udah dibuat memang memfasilitasi otak anak. Jadi namanya neurobook, buku yang memang dirancang bagaimana melejitkan potensi otak anak gitu ya. Nih lewat sentuhan gitu ya. Kemudian anak akan berimajinasi mencari jalan gitu ya. Ada lagi bukunya Berjendela. Kan tadi saya bilang paparkan anak dengan seluruh organnya, seluruh indranya, beri stimulasi. Kita apa namanya nih, makanan pokok itu ada yang dari singkong, ada yang dari gandum. Nah kemudian ini bisa dibuka. Hasil gandum tuh ini Iya, ya gitu. katanya. Nah jagung itu bisa diolah jadi apa gitu loh. Ini udah mulai, ini bisa perantara ya, usia 5, 6, bisa dari 4 juga bisa, tapi makin 7 tahun ini masih bisa dipakai bukunya. Jadi dia ada macam-macam. Ini kan udah mulai apa namanya itu, kompleks ya bahasannya ya. Gitu. Tapi kenapa bukunya mesti berjendela sih? Karena memang daya imajinasi anak itu lagi begitu gitu kan. Harus melibatkan tangannya, melibatkan matanya, melibatkan sentuhannya. Makanya namanya nyobok. Jadi anak-anak ini udah selesai yang ini, papa kadang-kadangnya gitu ya. Ya adiknya masih berlanjut. Dan saatnya lah sekarang kami membawanya ke dalam pengalaman nyata gitu ya. Itulah makanya kami bawa mereka ke alam. Nah untuk tahap selanjutnya, nah anak yang sudah atas 7 tahun itu, yang fasenya sudah masuk ke dalam otak pikir ya, itu sudah semakin kompleks ya. Otak pikir ini, frontal cortex itulah berpadu antara perasaan di limbik tadi, kemudian dengan ingatan ya, kemudian dengan berpadu lah, memori, pengalaman. Nah apa yang dia temukan, kemudian bagaimana yang dia rasakan, apa yang dia ingat, berpadu di dalam otak depan, otak frontal tadi. Akhirnya dia memutuskan, mengambil keputusan. Gitu. Itu umurnya di atas 7 tahun. Nah, makanya kenapa kami bawa ke alam? Nah, ini mulai ini. Ya. Karena kita begini tadi, PR-nya adalah Allah ingin anak kita, manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu mesti cerdas. Khalifah itu mesti menguasai medan, mengetahui masalah masyarakat, mengetahui masalah lingkungan, mengetahui masalah Indonesia ini seperti apa. Jadi kalau dikurung di ruangan hanya belajar teori, dia paham apa enggak? Gitu. Gitu. Mungkin iya aja teori. Iya. Tapi dia nggak ngerti itu gimana di lapangannya. Bingung gitu. Makanya begitu banyak bidang studi yang dipelajari di sekolah-sekolah ya, dan akhirnya anak hanya dapat kulit saja dan malah membingungkan, tidak terpakai ilmunya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini Ya, makin membingungkan. iya, kalau hanya nilai ya kita juga dulu ngerasain gitu ya. Bisa jadi dulu kita tinggi di bahasa Inggris gitu ya, atau kita tinggi di matematik, rupanya kok saya senangnya di biologi ya. Setelah saya turun ke lapangan tuh saya senang banget ngamati hewan, tumbuhan ya. Karena dulu nggak tereksplor. Jadi inilah yang kami berusaha lakukan. Kami bukan berarti mengatakan sudah perfect, sudah terbaik, tidak. Ini masih upaya gitu. Kami ingin mengenalkan anak bahwa inilah alam kita, inilah ciptaan Allah, inilah sumber daya kita.
kita. Dan inilah masalah-masalah yang ada di sekeliling kamu. Nah, silakan kamu lihat, dan senang banget gitu. Saya memang passionnya. Nah, jadi membuat visi misi pendidikan itu tentu harus sesuai juga dengan passion kita. Jadi suami istri itu harus tahu dia itu senangnya apa sih, yang ibunya ini senangnya apa, si bapak ini potensinya itu di mana sih gitu. Jadi dia bisa menunjukkan potensinya di mana. Jadi ternyata setelah kami runut-runut, kami itu memang tipenya itu social planner dan social education. Jadi dari waktu kami masih belum menikah, semuanya jadi relawan gitu, walaupun nggak pernah ketemu aja. Nggak ketemu, kami itu relawan dan senang menolong ya. Memang dia jiwanya itu kemanusiaan, TV sosial lah ya. di kemanusiaan, ikut di mana-mana dulu saya di komunitas-komunitas kemanusiaan. Begitu juga dengan suami, kemudian suka ke alam, memang gitu. Jadi cara mendidik yang paling gampang itu adalah dengan apa yang orang tua paling kuasai. Jadi kalau baca kan, tinggal mendalami, dia udah senang itu gitu. Ya, tinggal taruh kemana gitu. Nontonnya nggak seneng gitu. Dan ini juga dicintai oleh Rasul loh. Kenapa Rasul bisa jadi pedagang? Kan memang pamannya pedagang dan dibawa berdagang. Oh iya kan sampai ke negeri Syam. Nah, iya, itu dari umur berapa? Umur 12 tahun. Umur anak saya banget kan tuh, umur 12 tahun gitu kan. Ya, yang di rumah juga kalau nonton pokoknya belum terlambat deh nyusun sekarang, arah keluarganya kemana, senangnya ayah ibunya kemana, kemudian anak kita mau dibawa kemana, fasilitasi. Karena ada ilmunya lagi, kita sedang menghadapi isu ledakan ledakan demografi atau bonus demografi. Bonus demografi ini insya Allah tahun 2030 Indonesia itu usia 15 sampai 64 tahunnya lebih tinggi dibandingkan usia yang di bawahnya, di bawah 14, kemudian atas dari 64 tahun. Ini namanya bonus demografi. 14 sampai 64 adalah usia produktif. Benar gak ya? Produktif. Tapi ini hanya akan menjadi mimpi, hanya menjadi wacana. Nggak wacana sih, usia sekarang itu kan diperkirakan udah terbaca tuh 2030 berapa tahun lagi, sekarang 10 tahun lagi. 9 tahun lah ya, gitu ya. Kita udah mau 2021. 9 tahun ditambah ya usia anak saya tuh taruhlah 10, 19 itu ya 20 tahun. Usia mereka banget kan, gitu kan. Usia mereka banget. Ya. Dan ilmunya adalah ya otak pikir itu matangnya di usia 15 sampai 20 tahun. Nah, ada ilmunya semuanya Lin, dan nggak kebetulan semuanya itu. Ya kalau memang udah terbaca sama ilmuwan dan catatan statistik kita bahwa usia saat ini tuh dalam persiapan mencapai bonus demografi pada tahun 2030 ya lama lagi karena akhir zaman cepet banget. Kita harus siapkan anak kita. Nah itu ya Mia. Dia harus cerdas, punya iman, harus beriman, mengetahui masalah masyarakatnya dan berpikir dia bisa berbuat apa. Sebenarnya ini sih yang sedang kami kerjakan. Kami mengajak siapa yang mau bersama-sama, ayo semuanya gitu kan. Saya ada grup parenting juga. Kemudian kalau yang di Pekanbaru kita boleh nanti offline gitu ya. Benar-benar aplikatif kita ya, hadirkan dulu buku-bukunya. Nah untuk anak-anak yang udah 7 sampai 14 itu dia udah sains Quran ya. Jadi yang udah kita paparkan awal-awal lewat WBAC, dia bermain ya dengan gembira, melibatkan semua organnya. Dia udah mulai benar-benar memikirkan kayak ada dialog di sini, dibuat komik gitu loh, dibuat komik tapi isinya sains yang ada dalam Quran. Yang jelas-jelas aja lah gitu ya. Apa tuh? Hore kita menuju laut. Nih ceritanya cerita air. Iya, si airnya. Hore kita menuju laut. Jangan senang dahulu, perjalanan kita masih panjang. Ini kan perjalanan air kan maksudnya ya. Dari air hujan ya bisa ke parit-parit, kemudian ke laut. Aduh, aku terjebak. Sabun menyatukan aku dengan kotoran dan lemak. Ini kan proses. Jadi anak itu kita bawa ngelihat
parit, ngelihat sungai. Karena air kan berjalan di situ dari air hujan jatuh ke parit, ke tanah gitu ya. Kemudian ke sungai, baru bermuara ke laut. Makanya kami main-main ke sungai gitu loh. Lihat laut juga ya gitu loh. Laut juga kemarin ke Meranti, lewat laut, memaparkan dengan jalan manusianya. Dan kita melihat kebesaran Allah. Kejadian hujan seperti apa? Kan ada ayat di Al-Quran. Bener kan gini, ada tuh kan orang bilang harus mendidik anak dengan Al-Quran gitu kan. Tapi kita caranya itu seperti apa? Gitu kan? Apa anak dipaksa? Apakah Al-Quran? kita baca Quran, baca terjemahannya langsung ke anak gitu. Nah kita aja nggak bisa ngerti langsung, apalagi anak ya kan. Nah, ternyata ini kuncinya, ini loh rahasia Umi gitu. Jadi karena anak itu memang pasiennya itu bermain, explore. Di saat dia bermain, kita dialog singkat-singkat di padat aja gitu. Ya kuncinya, tapi mak ayahnya baca lah. Ya, harus tahu sebelum ngajarin anaknya. Ya, gitu mak ayahnya belajar terus kuncinya. Ih, seru ya. Dan di rumah itu penuhin aja sama buku-buku, nggak usah sama perabotan. Nggak apa-apa, duduk lesehan tamu. Ya nggak apa-apa, rumah kami nggak punya apa-apa, tapi bukunya ya alhamdulillah lah menuju ke sana gitu ya. Nih contoh nih ya, ini kan di buku sainsku ini dikatakan begini, satu kalimat ya, bumi mengandung material yang bermanfaat. Bumi menyimpan material yang dibutuhkan makhluk hidup, terutama manusia. Tanahnya kukuh sehingga bisa dipijak atau dibangun tempat tinggal di atasnya. Di dalam tanah ada sumber air, airnya dapat dipakai untuk minum atau bercocok tanam. Ini kemarin ketemu kita di Batu Dinding, kan banyak mata air yang memancar. Kemudian ketemu lagi di Bukit Tukuh Nasi, kan ada mata air yang menyembur gitu kan. Jadi dia melihat langsung bahwa oh bumi itu ini salah satunya gitu kan, hamparan bumi ya. Kemudian mata itu ini, kami waktu di Batu Dinding itu sengaja bawa airnya sedikit, kami minum langsung dari air terjunnya. Jadi pengalamannya langsung, dia melihat, dia merasakan. Nah kita tinggal dialog. Nah, ayat tentang air, ayat tentang tanah, banyak banget. Kita tinggal bacakan gitu ya. Jadi potensi otak anak terlejitkan, kita mendidik tanpa overload, kemudian potensi dia terlejitkan. Karena memang kalau fase fase ini nih memang dia fase menumbuhkan iman, sudah mulai membuat pikir tentang ibadah ya, kalau 7 gitu ya. Itu ada satu lagi tadi mana ya, keajaiban tumbuhan, coba ya. Ini aku adalah bunga, aku banyak sekali ragamnya. Aku adalah bunga sempurna karena memiliki 2 alat reproduksi, jantan dan betina. Aku adalah bunga jantan. Aku hanya memiliki alat reproduksi jantan. Aku bunga betina. Aku memiliki alat reproduksi betina. Kalau cuma digambarkan kemudian dibacakan di kelas, anak hanya nggak cocok lagi gitu. Masa imajinasi udah lewat sebenarnya. Karena dia udah 7, di atas 7. Dia harus dipaparkan dengan pengalaman nyata gitu. Setelah kita beri buku, dia berimajinasi, dia membayangkan, beri dia pengalamannya nyata. Itu makanya anak dibawa ke alam, melihat bunga langsung. Iya. Jadi tinggal kita ada nih di sebalik ini, kita kasih ayat tentang penyerbukan. Penyerbukannya ada ya. Ternyata ada juga yang Ada lengkap banget. malah saya nggak tahu itu ada ayat tentang penyerbukan bunga. Ada, itu dikaitkan sama lebah. Oh iya. Lebah itu Ayo pemirsa, apa yang tahu ayat surah apa yang menceritakan tentang lebah? Ayo kasih kuis nih, dapat ada nanti hadiahnya pulsa. Siapa yang beruntung nanti yang jawab pertanyaannya ayat yang menceritakan tentang lebah nanti dapat pulsa. Ayo mau jawab. Aku adalah lebah pekerja. Aku akan menghinggapi bunga, lalu mengambil tepung sari. Ini bahasa tinggi ya, tapi dibuat komik gitu loh. Kadang saat pergi tepung sari menempel pada tubuh dan kakiku. Aku pun hinggap pada bunga lain. Biasanya aku meninggalkan
serbuk sari di bunga yang aku hinggapi. Ya, aku serbuk sari. Aku berasal dari bunga yang memiliki sel jantan. Walaupun tidak dapat bergerak, kami bisa bepergian. Jadi dibawa oleh lebah gitu loh. Kami menempel pada tubuh lebah hingga bunga yang hinggap di bunga tempat kami berada. Ya, kami kadang bisa juga terbawa oleh angin. Jadi kami tidak akan terbang selamanya atau nempel pada tubuh serangga. Kami akan hinggap pada bunga atau tanaman lain. Jadi dia kawin. Terjadi pembuahan ya. Nih ada nih, kami sering pula menghinggapi bunga betina. Tadi kan berjantan gitu ya. Hai, kami tabung sari. Kami dalam perjalanan menuju oparium. Lah, lihat bahasanya gitu, dibuat mudah gitu ya. Sesampainya di oparium terjadilah pembuahan. Aku biji, aku siap menjadi tumbuhan baru ya. Dibuat komik begini. Nah, tapi untuk anak yang sudah 1 tahun, setelah dia membaca ini, dia harus dipaparkan dengan tumbuhan tadi. Gitu. Kalau kita bicara tentang tanah, dia dipaparkan dengan tanah. Gitu. Kalau bicara tentang air, dipaparkan dengan air. Oke, kita begitu. Jadi itu hanya ikhtiar kami sih, gitu kan. Menghadirkan buku-buku ini, jadi kita dialog dulu, main-main dulu, happy di rumah. Kemudian kita paparkan di alamnya. Seru banget. Iya. Ya, apa lagi ya, Mia? Kamu mau bukunya nggak? Mau banget. Ada yang mau nggak? Iya. Aku tuh kan belum nikah ya, tapi masih udah Aku mau nikah gitu. aku mau nikah. Ya iyalah gitu. Iya, semua yang segala pasti pengen nikah lah ya. Siapin aja. Kita doakan ya dimudahkan. Amin. Jadi ini sampai mikir, wah harus ini nih diskusi sama Umi gitu, sampai mau Mi, aku nabung dong Mi, mau beli buku. Iya, wah mantep. Jadi kan sebelum punya anak tuh kita udah belajar duluan nih tentang ini. Wah, Atau ada yang mau jadiin mahar? tolong dong. Jadi ceritanya saya nabung. Gimana? Nabung 5 bulan, cicil 5 bulan, arisan 5 bulan atau arisan 10 bulan. Wah, ternyata bisa mudah gini. Dimudahkan, dibantu oleh Sigma Daya Insani. Jadi keluarkan. Nah, Mi, Linda juga mau nanya nih, Mi. Kalau untuk tahap awal bisa gini kan, kalau baru nikah nih, baru punya anak gitu kan. Tahap awal buku yang mana sih gitu. Buku yang mana sih yang duluan harus dibeli gitu. Buku Balita Berakhlak Mulia. Nah, balita tahapannya kita belajar adab aja gitu kan. Pokoknya senang-senangin perasaannya, ada adab harian, kemudian bercerita tentang Allah ya, tentang surga, dan buku Pintar Iman Islam namanya. Jadi buku Balita Berakhlak Mulia ini saya nggak bawa sih, tapi ada. Kita juga pakai ya. Di situ kalimatnya hanya satu paragraf, satu halaman itu cuma satu paragraf gambar. Kemudian kita bahasanya berima. Contohnya bahasa berima itu akhirnya a semua gitu ya. Jadi anak merasa indah gitu bahasanya. Nabi sangat senang beribadah gitu ya. Sehingga ia tak kenal lelah. Gitu. Bahkan ketika malam dia selalu di atas sajadah. Gitu. Jadi kalau anak-anak balita itu memang harus bahasa yang indah, bahasanya singkat gitu. Dalam rangka mengenalkan dia dengan bahasa. Pokoknya buat dia senang aja dulu deh. Banyak berkisah. Itu kalau tahap awal. Kemudian buku Pintar Iman Islam, karena memang fondasi pertama tentu saja tentang iman. Tentang akidah. Ya. Siapa sih yang nyiptain kita gitu kan ya. Kemudian siapa yang harus kita buat ridho gitu, buat bahagia, siapa yang harus kita takutin, ya Allah gitu kan. Jadi bukunya itu juga dibuat, ada komiknya, ada gambar-gambarnya, jadi dibuat ringan gitu. Kemudian lalu bertahap. Kalau untuk ceritanya sih semua buku bisa dipakai sebenarnya. Tapi kalau dananya kan ya harus ngangsur-ngangsur tuh ya. Tuh bisa beli langsung mantap tuh. Baru berlanjut ke buku Rasulullah SAW Teladan Utama gitu. Atau 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Jadi
Jadi kita dalam sirah Nabi itu lengkap sih, belajar adabnya ada, belajar imannya ada, karena memang Rasulullah itu Quran yang berjalan gitu ya. Keteladanannya mulai dari ucapan, perbuatan, pokoknya keseharian Rasul itu memang penuh dengan keteladanan ya. Itu punya buku tentang adab, tentang iman, kemudian sirah Rasul, kemudian buku WBAC yang tadi yang kayak gini, yang melejitkan otak. Nah, jadi kalau yang mau nikah bisa bilang, siapkah menghadirkan buku-buku? Ini bukunya bisa dilipat loh, gitu. Jadi anak itu dibuat, wow, buku kok bisa dilipat, jadi bermain-main gitu loh. Nah, di buku WBAC ini ada buku lipat, ada buku sentuh, ada buku berbayang, bisa disenter kayak ronsen. Kemudian ada buku berjalur sentuh, kemudian ada buku berjalur kendaraan. Saya nggak bawa tadi. Jadi ada bukunya bisa dibuka lebar, ada berjalur, bisa dilewati sama bus, kemudian ada pesawatnya, ada kapal. Jadi luar biasanya di WBAC itu ya, selain dia melejitkan organ-organ, artinya menstimulus, melejitkan otak lewat stimulus semua organ ya, penglihatan ya, pendengaran lewat ibunya berkisah, kemudian sentuh gitu ya, atau perabaan ya, kemudian warna gitu ya. Dia juga sudah menyiapkan secara smooth anak itu memiliki apa namanya, manusia itu memiliki ruang-ruang untuk berperan, ruang-ruang aktivitas. Jadi ini termasuk liburan menyenangkan, ini udah mulai ke taman. Kalau ada apa di tubuh kita, ini kita mendidik anak itu membuat dia sadar bahwa dirinya itu dia dimulai dari dirinya. Dia mengenal dulu dirinya apa, dalamnya apa. Ini mulai dari, ini bisa disenter, ada bayi gitu ya. Dia mengenal dirinya dulu. Jadi kalau mendidik anak begitu, mulai dari dirinya. Kita cerita keajaiban mata gitu ya, keajaiban rahim ibu, kemudian keajaiban jantung, lengkap semuanya. Kita dialogkan, inilah ciptaan Allah. Nah, jadi membuat anak cerdas. Kalau dulu kita terpotong-potong ya ilmunya ya, cuma belajar anatomi, tapi nggak ada sampai ke bahasan iman itu nggak ada gitu. Nah, harus satu paket sebenarnya. Jadi mencerdaskan anak sekaligus membuat dia sadar, oh saya hamba Allah. Allah harus saya ibadahi. Allah yang saya sembah. Lewat dia tahu dirinya menakjubkan. Ada satu lagi bukunya Berjendela gitu ya. Kemudian setelah dia tahu dirinya, ada satu buku tentang aslinya kegiatanku. Jadi itu di rumah, gambar-gambar rumah, ada ayah, ada ibu. Ini smooth banget ya. Udah belajar sosiologi, benar nggak? Iya. Dirinya, kemudian keluarga, ya. Kemudian mulai ke lingkungan di luar, tetangga. Ini mulai di taman nih kan, apa nih? Liburan menyenangkan. Tapi masih bersama keluarga ceritanya. Cuma udah main keluar. Bahwa manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu harus berinteraksi. Jadi makhluk sosial. Ini hebat banget kan buku anak-anak. Udah sampai ke situ. Dan itu tuh ringan banget, pasti bisa diterima sama anak gitu. Iya, rasa mudah. Nah, baru nanti makrosis udah. Ternyata kita tuh nggak di rumah aja, nggak tentang diri kita aja, ada alam semesta. Gitu. Udah besar banget ya, alam semesta. Tetap siapa sih yang nyiptain? Siapa yang jaga keseimbangannya? Dialognya tetap. Kalau untuk bahasa ilmiahnya lengkap di sini, ada Merkuriusnya, Venusnya, kemudian teori Big Bang, terbentuknya alam semesta. Wow. Teori Big Bang, guys. Kita belajarnya kuliah ya gitu ya. Iya. Bahkan nggak ada di kuliah. Nggak ada di kuliah. Nah, ada ini, dari mana makanan berasal? Nah, pertanyaannya tuh begitu. Nah, itu yang saya buka. Mungkin kita nggak tahu itu. Harus belajar juga. Nah, ini contohnya makan dari peternakan. Wow. Dari peternakan ada gambar apa nih? Domba. Domba bisa diambil bulunya, dicukur. Apa sih yang bisa dihasilkan dari peternakan? Anak sudah dibawa berpikir bahwa hasil alam ini apa yang bisa dia olah gitu. Jadi tadi dari dirinya, dari rumah, lingkungan sekitar sampai skop yang paling besar. Jadi dia
senangnya apa, dia bisa berbuat apa, dia bisa sumbang sih apa sih di masyarakat ini, di bangsa ini. Wah, luar biasa di bukunya. Jadi tergantung emak bapaknya deh dialognya di mana gitu. Jadi bukunya dibuat untuk 7 tahun, tapi ada 2 buku dan ada beberapa buku malah yang ini sama yang satu lagi saya bawa sampai yang ini saya belajar anatomi ini ketika saya kuliah loh. Ya kan, bener kan? Ya kebetulan kita disuruh gambar gitu. Iya. Ya Allah gitu. Tergantung kita mau membahasakannya seperti apa. Itu. Jadi disiapkan ya sampai sekarang, dari sekarang supaya nanti anak-anak kita harapannya bukanlah anak-anak yang menjadi cobaan atau menjadi beban. Gitu. harapannya anak-anak kita nanti tuh bisa berguna kan bagi di Semua. keluarga, di masyarakat, untuk negara, untuk agama gitu kan. Ada sumbangsihnya yang positif. Yang Kalau di buku berjalur sentuh ini coba lihat ada gurun pasir. ini kayak labirin gitu ya, Mi ya? Iya, ini buku apa tadi ini? Di Padang ya, ada Iya, di rumput. Padang rumput. Nih di hutan apa? Hutan tropis Sumatera. Di Sumatera dengan cerita ringan gitu loh. Ini di hutan mana ini? Banyak ini. Ini Ke hutan pinus. Ya, ini di daerah Kutub. Jadi setelah anak tahu dirinya, ya, tahu lingkungan sekitarnya, dia juga kita pahamkan ya, mengenal makrosistem yang lebih luas. Ya. Ada dunia luas di luar sana. Makanya saya sering ajak anak bermimpi, kita ke Turki ya. waduh, nah ini juga kemarin kan pulang dari Udah Bangsa, dipanas-panasin. dipanas-panasin. Lin, Umi nanti sama anak-anak mau ke Turki. Waduh, gitu Umi ikut gitu. Itu dalam rangka proyek belajar. Jadi kalau kami itu belajarnya by project gitu ya. Kemarin itu proyeknya proyek berbagi. Makanya dia ikut turun Baksos bersama kakak-kakak relawan itu, dan dia membuat jurnal. Iya Mi, nah tuh, Lin itu tuh penasaran kan siapa sih ini Husen lagi ngapain gitu kan? Iya, Husen lagi bikin jurnal kata Umi kan. Ini tuh karena lagi mau sholat kan sempat nih lihat jurnalnya gitu, pergi aja. Jadi penasaran sampai sekarang nih itu jurnal seperti apa sih yang dibikin Husen gitu. Iya, seperti jurnal kita. Jadi nama kegiatan, nah kemudian siapa saja yang terlibat, hari, tanggal, di situ masyarakat yang ditemuin, ya suku apa saja, kemudian bahasa yang digunakan bahasa apa. Jadi setelah dia bertemu, dia menuliskan. Ya. Kemudian jenis bantuan yang diberikan, kamu kegiatannya di situ ngapain aja, ya tulis gitu. Itu yang Husen itu sampai tahu ada Hindu nih gitu. Ada Hindu tuh yang di ini, yang di look up ya, banyak ya. Iya. Ada yang Buddha nih gitu ya. Mm-hmm. Dia mengamati masyarakat pedalaman, ada yang punya agama nih gitu kan. Itu jadi dia harus merasakan, melihat, dan saya suruh nyatet dong. Bahkan pas di rumah itu baru kita diskusikan tentang ayatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa gitu. Kemudian ada lagi ayat yang kita dialogkan, ayat tentang agama yang benar itu hanya Islam. Sementara kenapa mereka itu sampai nggak beragama ya, karena memang hidayahnya belum sampai, dan itu menjadi tugas kita untuk mendakwahinya. Sampai kayak gitu dialognya kemarin gitu. Kemudian pas di kapal tuh, pas di kapal kita kan ada jamak sholat ya. Nah, udah masuk fikihnya juga, karena dia udah usianya udah 9, mau 9, kemudian ada yang mau 11. Kesempatan nih, nah dalam keadaan seperti ini, perjalanan yang bukan sia-sia ya, dia kan ada alasannya. Jamak itu harus jaraknya 84 km gitu ya. Kita dari Pekanbaru ke sini lebih gitu, jaraknya berapa, itu boleh kita cari di ini. Barulah kita menggunakan internet, nah mendampingi jarak tempuh Pekanbaru ke Meranti itu berapa, barulah boleh menggunakan internet kalau kita memang nggak punya bukunya gitu ya. Nah udah memenuhi untuk
sholat jamaah itu. Jadi ketika dia melakukan, dia langsung meresap, oh ini alasannya gitu. Ya bukan berarti mereka itu udah clear semua sih, enggak ya. Namanya membangunkan sholat tuh masih ini luar biasa gitu. Tapi ketika dia ada motivasi internal, ya, contohnya pas kita camping ya, pas kita di alam tuh dia lebih cepat bangun karena dia terbayang sebentar lagi kita mau ke laut loh. Nah, itu kalimat yang saya bisikkan gitu, dia akan meloncat duduk gitu. Sebentar lagi kita mau naik kapal gitu kan, dia akan cepat duduknya, cepat duduk, mau siap-siap nih. Beda ketika dia hanya di rumah saja, dia akan lambat-lambat, tidak ada yang memotivasi. Jadi motivasi dari dalam ini yang harus kita bangun, bahwa sebenarnya anak itu cinta dengan ibadah. Sebenarnya anak itu cinta Allah, anak itu cinta belajar. Tinggal orang tuanya menemukan cara melegakan ini potensinya itu tadi, membuat motivasi itu keluar dari dalam keluar, bukan dipaksa masuk dari luar ke dalam, maksa gitu kan. Itu Lin. Jadi ceritanya ini WBAC ya, ini sainsku. Mudah-mudahan sudah hadir kita semuanya. Ini loh yang jomblo Arisan. Umi bentar lagi Linda ikut daftar. Yang mau boleh di kolom komentar. Iya, boleh yang mau ikut arisan silakan di kolom komentar mau ikut, atau nanti di WBAC naik harga tahun depan. Nah, 3 hari lagi nih. 2 hari lagi udah ini, jadi daftar sekarang aja gitu kan, jadi biar harganya masih harga normal gitu. Kalau sainsku sih baru launching ya, nggak ada arisan PPS, diskon 40%. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, terima kasih teman-teman udah menyaksikan live kita hari ini. Kita bakal share juga ini videonya nanti ke Facebook status kita ya Mia. Insyaallah. Karena ilmunya tuh Masya Allah gitu. Linda tuh pasti orang tua sekarang itu, karena kan mereka juga pasti stres mengedukasi anak-anaknya di rumah gitu kan, karena nggak tahu caranya. Jadi untuk yang terbatas keluar, ada yang tanya, kami nggak bisa ke alam, nggak bisa kemana-mana saat ini. Ada yang memang daerahnya zonanya merah gitu dan tidak menemukan solusi. Ya udah, bermain aja dengan ceria di rumah dengan WBAC. Dan sainsku membuat eksperimen sederhana. Iya. Jadi buku-buku ini tuh selain kita memandu kita untuk mengedukasi anak, juga ini ya Mi, biar nggak biar lebih seneng aja ngajari, lebih asik lebih asik untuk mengajarkan anak. Sebenarnya lagi didik anak tapi dibuat seperti permainan, eksperimen gitu ya. Ya itulah sebenarnya usia mendidik itu nggak lama gitu ya, menjelang akil balik yang sangat krusialnya sebenarnya. Ketika dia udah akil balik, kita harapkan dia udah bisa lepas landas gitu ya, walaupun pengawasan tetap aja sih. Tapi ya kalau udah akil balik, ceritanya dia nggak mau lagi ngintilin mak bapaknya kan. dulu kita udah 15 kayaknya ya pengen sama teman gitu. Ya itu juga alasan kami kenapa sih bawa anak itu ke komunitas relawan, komunitas pencinta alam gitu kan, camping, hiking, supaya dia tahu nanti ketika dia dewasa dia harus menghabiskan energi dan waktunya kemana. Itu sebenarnya. Berpayah-payahlah kami hari ini, kita semua para orang tua, mudah-mudahan kita akan menuai hasil yang baik. Ya karena untuk otak, apalagi untuk otak ya, itu biaya kerusakan otak itu lebih mahal daripada kita hari ini merawat otak, melejitkan otak. Taruhlah bukunya 3 jutaan gitu kan, tapi masih diskon kan misalnya. Taruhlah hari ini kita harus berlelah-lelah bermain, membawa anak ke sana kemari gitu ya, tapi itu jauh lebih murah dibandingkan ketika kita harus merehabilitasi otak yang sudah rusak. Otak rusak gimana? Otak rusak itu yaitu tadi dipacu sebelum waktunya, misalnya diajak berhitung, kemudian menulis sebelum waktunya, di offload lah pokoknya, kemudian terlalu banyak dipaparkan
digunakan dengan layar. Bagaimanapun layar walaupun misalnya ada irasi, dia tetap tidak mengaktifkan otak anak, tidak membuat sambungan sinaps ya. Jadi sambungan sinaps ini dia akan semakin banyak, dia akan semakin baik sehingga alur informasi itu menjadi lancar. Jadi berpikir gitu lah kira-kira. Dan puncak terbaiknya itu usia 25 tahun. Ketemu nggak akhirnya jawaban kenapa Allah menjadikan Baginda Muhammad SAW sebagai Rasul umur 25 tahun. Karena di saat melejitnya otaknya. Jadi pemimpin harus otaknya tuh melejit, imannya harus kokoh. Dan itu harus dibangun sejak kecil. Tidak sekarang, sediain sananya dan kita mau membersamainya. Kalau udah dibeli terus anaknya dibiarin baca sendiri nggak bisa juga. Enak banget didik anak gitu ya. Habis itu emaknya sosialita. Nggak bisa gitu ya. Makanya ternyata pas masuk fase pernikahan tuh belajar terus berarti itu Iya, banget. Banyak lah kesalahan, kegagalan akhirnya yang buat kita pikir terus kan. Kita nggak mau kan. Ya alhamdulillah Allah memberi petunjuk. Ya kita berpikir gimana caranya gitu. Otak kita hidup juga gitu. Kita baca, kita bawa anak ke alam. Emaknya juga sehat kan, jadi sehat. Kami terbahagiakan. Iya. Kita baca ya kita jadi pikun. Kan kita udah mulai lupa nih. Kalau udah umur 30 ke atas tuh sel-sel otak udah mulai menyusut. Nah, jadi 25 kan melejit tuh ya. Mulai 30 tuh udah menurun lagi karena penuaan. Ya, yang bikin dia awet tuh dengan baca Quran, baca buku, kemudian langsung ke alam, langsung belajar. Oke. Sip, teman-teman. Jadi yang misalkan memang tertarik sama buku-buku Umi, cara-cara Umi mendidik anaknya seperti apa, teman-teman boleh nanti Linda kasih dia nomor WA Umi di ini ya di status Linda, terus di kolom boleh, terus di yang di FB Umi boleh lah, di japri di inbox Minya nggak apa-apa. Oke, gimana Mi? Udah kita insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah selesai pemaparan Umi tentang bagaimana cara melejitkan otak dan iman anak. Itu salah satunya kita ada fasilitasnya, ada buku-buku WBAC. Nah, buku Syirah juga. Buku Science School. Di situ ada puzzle-nya, ada posternya, lengkap sih untuk merangsang anak. Jadi tambahan ya, kalau kita membiarkan anak berlama-lama dengan gadget, kita tak bisa juga ya menyapi anak total tanpa gadget. Tapi kita bagaimana membuat anak sadar ya, kalau udah di atas 7 tahun itu dia mau membatasi dirinya. Tentunya dengan diingatkan terus. Karena yang merusak otak anak itu tadi dipaksa dengan beban pembelajaran yang belum punya. Kemudian pemaparan layar ya, kemudian terlihatlah pornografi. Pornografi itu merusak 3 bagian otak sekaligus. Kalau narkoba dia merusak 1 bagian otak gitu ya. Nah itu. Jadi biaya otak itu mahal kalau rehabilitasi. Contohnya vitamin otak aja deh. Mahal apalagi kalau udah rehabilitasi. Iya. Dadah. Oke teman-teman, kita pamit ya. Terima kasih sudah menyaksikan live kita hari ini. Saya Linda pamit, Umi juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan kapok lagi kami ngintilin kegiatannya ya. Iya. Kita mau batu dinding loh. Batu dindingnya Mi ya? Iya. Bukannya kemarin udah? Iya, lagi. Oh lagi. Jadi nge-explore tuh nggak boleh sekali. Nggak cukup sekali. Iya. Kemarin sama teman-teman juga udah ke batu dinding. Cuman yang pertama katanya ada yang di atas. Nah itu masih penasaran sih sama yang kembar itu. Nanti. Oh yang ini yang besar belum besar. Yang kan yang di bawah tuh yang pertama kan 1 aja air terjunnya. Nah yang di atas tuh ada kembar 2 yang besar. Lagi ya. Ada lagi Mi, yang Mi foto tuh itu yang di bawah tuh. 2 itu ya. Dia yang 3 kayaknya. Iya, yang bawah 1 lagi. 2 ada lagi. Iya, ada lagi yang atas. Kalau udah ngomongin jalan. Pokoknya kalau jalan-jalan tuh Mi ya. Mi kemarin kita
katanya mau itu ngecamp di Sugar, Sungai Pagar. Iya, Ya. itu bulan ini bulan 1. Oh, bulan 1. Terus ini loh, itu ada latihan rescue airnya nanti. Kalau karena Linda teman terinspirasi jadi dia. Di Garuda Outbound ya. Iya, di Garuda Outbound kemarin kita ngisi. Tapi rencananya di PLTA juga mau camp juga. Nah, kalau di PLTA mau tuh Mi. Sekalian bawa kan. Iya, tapi dalam ya. Iya, nggak apa-apa. Kami juga kemarin di situ kok Mi, latihan water rescue yang kedua. Dua ya. Sekalian rappling. Tapi ketua MRI ini menikah. Oh iya, tanggal 8. Tahu aja Umi ya. Iya. Jadi ya kita kalau main-main gitu tuh, anak tuh udah kita dialogkan. Kita udah bahas tentang air gitu ya. Kemudian paru-paru, kalau kemasukin air kayak mana. Jadi baca buku dulu di rumah gitu. Baru nanti dia merasakan pengalaman langsung, baru kita buat jurnalnya. Kemudian kita cari lagi ayat yang berkaitan tentang itu. Misalnya, kenapa Rasul mengajarkan berenang? Kan ada hadisnya. Iya. Jadi belajarnya terpadu banget. Di situ belajar agamanya, belajar IPA-nya, belajar ketahanan hidup gitu kan. Survive ya Mi. Ya mudah-mudahan semua dimudahin deh sama orang tua. Amin. Assalamualaikum. Padahal dari tadi tapi nggak pergi-pergi. Iya.